Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini, alhamdulillah, hari yang menyenangkan, hari yang menyenangkan. Setelah lama nunggu, saya mulai monet bulan Oktober. Selesai semuanya verifikasi. Akhirnya pengajuan untuk verifikasi alamat, dan disetujui monet di YouTube. Kemudian harus verifikasi alamat kan, semuanya proses sudah dilewatin, verifikasi nomor rekening, semuanya udah selesai, hanya verifikasi alamat yang belum. Jadi tanggal 26 Oktober saya ngajuin request PIN ya. Pertama kali request PIN tanggal 26 Oktober 2024. Alhamdulillah hari ini surat yang ditunggu nyampe. Walaupun udah mulai deg-degan karena batas verifikasi akhir saya itu tanggal 26 Januari 2025. Sedangkan sekarang nih udah bulan Desember tanggal 26. Jadi tinggal 1 bulan lagi saya verifikasi. Untuk sebagai catatan, saya udah request 3 kali, udah keempat kali nih request keempat kali. Surat dari Google AdSense masih belum nyampe, dan alhamdulillah hari ini baru nyampe. Jadi total lama saya menunggu surat Google AdSense, surat cinta dari Google AdSense itu 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya nunggunya 3 bulan. Pas tanggal 26 hari ini akhirnya suratnya sampai, teman-teman. Nih, nyampe nya langsung 3. langsung 3. Tadi malam saya request yang keempat. Surat Google AdSense-nya request yang keempat. Saya udah siap-siap pakai jalan yang terakhir. Istilah itu pakai jurus pamungkas, verifikasi alamat melalui tim Google. Saya udah persiapan. Kalau bulan ini masih belum nyampe, 3 minggu ke depan, tepatnya di pertengahan Januari, mau nggak mau saya pakai cara yaitu minta bantuan sama tim YouTube, pakai cara pemecahan masalah PIN. Karena dari tutorial yang saya lihat di YouTube, jalan terakhirnya yaitu solusi satu-satunya. Karena kalau udah batas waktu yang ditentukan tanggal 26 Januari 2025 saya masih belum verifikasi, ya siap-siap iklan di channel saya akan dihentikan. Dan lagi saya sampai sekarang belum gajian nih dari YouTube, Sedangkan bagi kita pemula di YouTube ini yang baru pertama kali ngerasain monet, yang paling ditunggu-tunggu yaitu gajian pertama di YouTube. Gimana nih rasanya gajian pertama di YouTube? Gimana nih rasanya nerima uang dari YouTube? Nah, alhamdulillah suratnya udah sampai, langsung 3-3-nya nyampe sekaligus hari ini. Tadi dengan catatan ini ya, suratnya nggak dikirim langsung ke kita, nggak diantar ke kita. Saya yang bolak-balik ke kantor pos. Jadi selama 3 bulan terakhir ini, 3 minggu setelah pengajuan pertama, saya bolak-balik ke kantor pos. Udah malu saya ke kantor pos tiap minggu saya ke kantor pos nanyain surat. Aduh, kayak nungguin surat dari kekasih yang nyampe. Nah, akhirnya hari ini nyampe, alhamdulillah, dan nanti akan dicoba verifikasinya. Mudah-mudahan nggak ada kendala, dan nggak tahu juga sih. Saya rasa sih udah terlambat kalau untuk gajian bulan ini ya. Jadi mau nggak mau ya
kemungkinan bisa gajiannya bulan depan. Karena hari ini kan udah tanggal 26 kan. Sedangkan di YouTube itu tanggal gajiannya kan tiap tanggal 26 kan, 21 sampai 26. Jadi ya mau nggak mau saya harus sabar lagi nunggu bulan depan gajiannya setelah verifikasi nanti. Itu teman-teman. Untuk sekedar pengalaman buat teman-teman yang baru mulai, saya mulai YouTube ini 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, tepat 2 tahun yang lalu. Hari ini tepat 2 tahun yang lalu. Semuanya serba kebetulan di bulan ini semua, bulan Desember. Saya mulai YouTube 2 tahun yang lalu. 1,5 tahun itu berjibaku di YouTube. Ya saya punya keterbatasan di YouTube. Selain pemula, saya juga nggak punya keahlian. Edit video saya nggak pinter. Tema YouTube pun saya bingung. Ngapain? Harus bikin konten apa? Nah, awal-awal saya nge-YouTube, saya bikin konten review bongkar bal. Dan itu saya sempat upload beberapa video. Berjalannya waktu, subscriber saya ada di kisaran ini. Pokoknya inilah, 1,5 tahun awal saya nge-YouTube itu kontennya beragam. Pertama review bongkar bal. Kemudian saya jualan agak susah kan, agak terkendala, jarang belanja. Jadi ya otomatis saya nggak punya materi karena saya nggak belanja. Nah setelah itu saya pikir-pikir, saya coba konten bola ya lumayan juga. Bisa tuh yang tertinggi buat 12.000 viewer. Nah kemudian saya selipin dengan kegiatan sehari-hari, dagang. Itu aja, kontennya hanya itu aja. Untuk live streaming sendiri saya sekali-sekali, tapi nggak terlalu mood saya ini, karena saya ini agak lumayan sedikit malu ya live streaming. Jadi setelah 1,5 tahun berjalan nge-YouTube, saya ngumpulin jam tayang untuk tahun pertama. Tahun pertama itu saya ngumpulin jam tayang sekitar 1.900-an jam tayang. Kemudian subscriber sekitar 700. Seperti yang kita tahu kan, ada dua cara kita untuk monet. Yang cara pertama 500 subscriber dan 3.000 jam tayang atau 10 juta viewer video short. Yang cara kedua kita pakai 1.000 jam tayang dengan 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, atau salah satu dari 4.000 jam tayang atau 10 juta viewer untuk video short. Saya mikir nih, ini udah hampir lewat setahun, udah hampir 365 hari, jam tayang belum kekejar, subscriber pun masih 700. Taruhlah untuk langkah pertama udah bisa kan 500 subscriber kan. Cuman masalahnya jam tayangnya cuman 1.900. Tepat 1 tahun kan, seperti yang kita tahu kan, kalau udah 1 tahun jam tayang akan mulai berkurang karena itu berlaku hitungan jam tayangnya hanya untuk 1 tahun. Jadi udah mulai ngedon buat nge-YouTube. Udah adalah nggak ada rezeki di YouTube. Ini aja lah, istirahat aja lah, udah nggak perlu nge-YouTubean, nggak ada gunanya, susah ngejernya, saya pikir gitu kan. Jadi ini teman, lama-lama itu tambah lama ya subscribernya masih 700. Cuman jam tayangnya anjlok
anjlok pas 1,5 tahun, jam tayangnya anjlok jadi tinggal 900 jam. 900 jam. Mungkin kurang dari 900 jam. Mungkin sekitar 800 jaman. Nggak tahu ya, setelah 1,5 tahun, nggak tahu itu momennya gimana, saya jadi semangat lagi nge-YouTube. Oh ini, saya lagi susah-susahnya itu, Eh, dagangan collab, kemudian saya coba merantau ke Sumatera Selatan, nggak dapat hasil. Akhirnya setelah 5 bulan dari Sumatera Selatan, saya balik lagi ke kampung. Saya mikir nih, gimana caranya saya punya penghasilan. Tapi saya nggak jauh dari anak-anak, dari istri. Alhasil saya kepikiran nge-YouTube lagi. Nah, tapi yang jadi pertanyaan nih teman-teman, nge-YouTube apa ini temanya? Temanya apa? Bikin tema apa? Saya mau bikin tema apa nih nge-YouTube? Udah blank. Review bongkar bal nggak mungkin, karena saya nggak punya materi buat bongkar bal. Jadi skip lah untuk konten bongkar bal. Mau review bola, konten bola, saya kena copyright, sering kena copyright. Jadi videonya selalu kena copyright, tapi belum teguran hak cipta, belum kena teguran pelanggaran, belum kena pelanggaran pedoman YouTube, belum pelanggaran, cuman copyright aja. Jadi videonya diblokir di seluruh dunia, jadi nggak bisa ditonton karena hak cipta. Udah bingung nih, aduh, ini takutnya nanti ini kena banned ini. Kalau misalnya ini taruhlah belum melanggar pelanggaran pedoman YouTube, belum kan. Akhirnya saya coba video viral. Akhirnya saya pernah tuh nyoba video viral tentang polisi dulu, polisi yang lagi viral. Tapi polisi yang lagi viral itu saya nggak bikin kontennya seperti konten teman-teman yang lain. Saya hanya seperti orang awam biasa. Cara pandang saya melihat ini siapa nih yang salah. Jadi saya nggak mendiskreditkan salah satu masing-masing pihak. Saya nggak bermaksud jelekin pihak polisinya, dan saya juga nggak jelekin pihak masyarakatnya. Jadi saya hanya bertanya sebagai orang awam yang melihat suatu berita di media sosial dan bertanya-tanya, ini sebenarnya kejadiannya siapa yang salah? Nah, jadi pertanyaannya itu. Jadi lumayan tuh video short lumayan. Yang sebelumnya saya bikin video short tentang begitu, tentang yang viral ini aman-aman aja kan. Tontonannya lumayan, 2.000, 3.000 viewernya kan. Nah, begitu video yang polisi ini, karena momennya pas waktu lagi rame-ramenya, 1 jam saya upload itu tembus 20.000 viewernya, 20.000. Tapi yang jadi masalah, saya langsung gimana ya, pihak yang punya tayangan di take down sama yang pihak punya tayangan. Jadi saya kenanya ke pelanggaran hak cipta dan pelanggar pedoman YouTube, dan dapat teguran pertama tuh 90 hari. Tapi alhamdulillahnya semuanya masih aman. Live streaming masih bisa, upload masih bisa, cuman kayaknya mungkin jam tonton yang berkurang. Bingung nih, gimana caranya ya? Jam tayang makin lama makin kurang ini. Udah hampir pecah dari 800 jam. Makin berat ini nyari jam tayang. Lama-lama ini balik lagi dari nol. Jadi setelah pikir-pikir teman-teman ya, setelah berpikir-pikir bagaimana caranya, saya kepikiran nge-live. Aduh, karena saya dulu udah coba-coba juga nge-live waktu di bulan Ramadan.
tahun yang lalu. Tapi ya nggak terlalu intens. Pokoknya nih saya harus bisa dapat penghasilan dari YouTube. Gimana caranya? Saya harus bisa dapat penghasilan dari YouTube. Ya namanya mimpi pemula ya. Pikiran dulu nge-YouTube gajinya gede. Lumayan nih kalau nge-YouTube, mungkin gajinya gede. Kata orang bisa gajian 2 juta, 1.500.000 satu bulan. Mantap nih, saya bilang kan. Jadi langsung bulatin tekad. Saya harus nge-YouTube, harus bisa monet tahun ini. Gimana pun caranya. Saya lihat di tutor-tutor kabarnya buat kejar jam tayang bagus ini live streaming. Oke, kita live streaming. Nggak bisa ngomong ya nggak bisa ngomong lah. Pokoknya live streaming. Paling ya meleset dikit, live streaming ala perindapan paling sambil guling-guling. Kebetulan ada satu momen itu saya live streaming. Kan usaha kacau, pemasukan nggak ada, KO, bangkrut. Jadi saya berpikiran mau jualan. Saya ngutang buat modal. Modalnya sekitar 5 juta rupiah. Akhirnya ngutang, berani-beraniin ngutang. Dagang mulai. Saya live streaming nih. Dari ngerjain ini renovasi tempat dagang. Dari renovasi tempat dagang sampai dagang saya live streaming terus. Saya rutin live streaming. Sore, malam. Kebetulan kalau malam saya kan begadang. Begadang tiap hari kan. Pertama saya jagain rumah karena ini saya belum punya pintu kan. Tempat tinggal saya nggak ada pintu, nggak ada keamanannya. Jadi saya begadang malam itu ya sambil jagain anak-anak yang istirahat sama istri sama anak-anak istirahat. Kemudian sambil jagain warung. Maklum lah karena kita nggak punya pintu kan. Saya nggak bisa ambil resiko lah ikutan tidur. Kalau ikutan tidur nanti masuk orang gimana kan nggak ada keamanannya sama sekali. Kalau ini barang diangkut orang semua, selesailah saya, nggak punya apa-apa lagi saya. Ini aja masih ada barang, saya kesusahan cari makan kan. Kadang pelaris, kadang enggak. Live streaming. Seminggu pertama live streaming, nggak seberapa penontonnya, nggak seberapa. Paling dapat jam tayang ya 2 jam, 3 jam, 6 jam paling banyak. Setelah 6 jam, setelah 1 minggu, mulai nih penonton mulai naik. Total viewer ada sekitar 1000-an. Dapat jam tayang mulai di atas 20 jam nih, lepas minggu. Saya terus gongnya itu 2 minggu kemudian. Masuk perusuh. Pasukan huru-hara. Yang saya sering bilang pasukan huru-hara. Saya dihina sejadi-jadinya itu di live streaming. Saya dihina, diejek, dikata-katain. Ya saya sabar aja. Pertama pikiran saya mau saya balas ngapain? Bikin malu diri sendiri kan. Masa saya mencak-mencak sambil live streaming, marah-marah, tantrum di live streaming saya sendiri. Ya saya sabar aja. Saya tahan. Ya udahlah, biarlah diejek orang lah, nggak penting juga, nggak bakal juga ejekan orang akan menjatuhkan saya. Niat saya nge-YouTube, saya mau cari belanja tambahan. Berselang waktu masuklah ke puncak live streaming saya yang paling tinggi penontonnya, viewernya. Jadi viewer saya yang tertinggi di live streaming itu ada hampir 52.000 viewer. Itu total viewer ya, bukan yang nonton. Karena yang nonton kan keluar masuk. Waktu itu yang nonton serentak ada sekitar 128 orang nonton serentak. Nah itu tuh lumayan jam tayangnya. Selesai live streaming dapat total jam tayang sebanyak 300 jam. Nah mulai dari sana teman-teman, mulai dari yang 51.000 viewer ini, mulai nih live streaming naik terus. Tapi ya itu pasukan huru-hara masuk terus.
keenaan mereka. Karena saya orangnya diem aja, dihina. Wah, mungkin jadi pelampiasan ya. Saya jadi bulan-bulanan di live streaming. Dikata-katain. Ya udahlah, terserah mereka mau ngata-ngatain. Saya nggak butuh omongan mereka. Saya cuma butuh jam tayang. Saya butuh jam tayang. Terserah mereka mau ngomong apa. 1 minggu kemudian tembus 3.000 teman-teman. 3.000 jam tembus. Jadi total 1 bulan itu saya bisa ngejar 3.000 jam. Karena saya udah subscriber udah nyampe 1.000. Jadi berhubung 1.000 jam tayang 3.000, dapat email dari YouTube. Saya bisa daftar di cara Monet yang pertama yang 500 subscriber dan 3.000 jam tayang. Saya mikir nih, ini mau daftar sekarang apa tunggu 4.000 ya? Pikir-pikir, apalagi saya dalam posisi kena banned. Posisinya saya di banned YouTube 90 hari. Masih tersisa sekitar harus jalanin hukumannya 70 harian lebih. Gimana ya? Bimbang, dilema saya. Ya udahlah, ajuin aja lah. Biarin aja kan. Kalau ya mau apa boleh buat kan? Apa boleh buat? Ya diajuin. Ternyata jarak 2 hari kemudian dapat email. Saya diterima jadi partner YouTube. Ya singkat cerita ya udah mulai prosesnya satu demi satu tahapannya untuk Monet. Kelar, tinggal yang belum yaitu verifikasi alamat. Jarak gak nyampe seminggu sih, jarak 3 hari setelah Monet dengan cara yang pertama tuh ternyata saya udah bisa penuhin 4.000 jam tayang. Nah di 4.000 jam tayang kita nggak perlu daftar lagi kan Monet, karena udah daftar kan yang sebelumnya. Jadi ya tinggal ngaktifin fitur-fitur yang belum bisa diaktifin, seperti iklan video halaman tonton, iklan video short, brand connect, macam-macam. Semuanya udah bisa aktif. Alhamdulillah akunnya udah aktif semua, udah videonya juga ada hitung-hitungannya udah, tapi nggak nggak seindah yang dibayangkan. Nah ini nih yang jadi masalah, nggak seindah yang dibayangkan. Ternyata kita live streaming itu berjam-jam, live streaming berjam-jam, gajinya nggak lebih dari 1.500 rupiah teman-teman. Nggak lebih dari 1.500 rupiah gajinya, nggak seberapa. Berarti kita Monet itu belum segala-galanya. Ada misi yang lebih besar lagi dari itu. Gimana caranya ngumpulin cuan, dapat saldo minimal tiap bulan itu 1.300.000. Itu bukan hal gampang, yang paling membantu bagi kita pemula yaitu gift dan saweran. Jadi mau nggak mau, kalau kita nggak kita di akhirnya minta gift, minta sawer. Tapi saya nggak mau bikinnya begitu. Saya nggak mau sedikit-sedikit pas live streaming minta sawer, minta gift, nggak mau. Saya diem aja. Ya mau didapat saweran alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa. Ya itulah sedikit sekeluh cerita saya, proses saya nge-YouTube. Dan akhirnya pada hari ini yang ditunggu-tunggu datang, udah masukkan pinnya tadi, dan masukin pinnya dan udah kelar. Jadi udah selesai. Yup. Ya calik lah. Nah, jadi udah selesai semua teman-teman, dan udah verifikasi alamat udah selesai, berkat surat yang udah nyampe ini Google AdSense-nya. Ya udah itu aja teman-teman, sementara yang pengalaman nge-YouTube yang bisa dibagi buat teman-teman semua. Verifikasi Google AdSense ya, verifikasi Google AdSense.
untuk pin yang sampai tadi. Ini saya mau mulai verifikasinya. Ya, mudah-mudahan berhasil. Iklan tak apa bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim. Nah, itu teman-teman, verifikasi alamat selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti udah beres semuanya. Apa kirim? Ya, kita balikin lagi gitu. Tapi ini belum hilang ya. Kita lihat di verifikasi. Tuh, di verifikasi semuanya udah terlihat selesai. Verifikasi identitas selesai, verifikasi alamat pun udah selesai. Pembayaran, info pembayaran pun nah udah beres, teman-teman. Jadi cek di verifikasi alamat nih, ini udah hijau semua, udah selesai semua. Udah selesai, berarti AdSense kita udah beres prosesnya. Halo teman, sebelum lanjut kita iklan dulu sebentar teman-teman ya. Iklan rendang Bang Eri. Saat ini baru masih dijual dengan harga promo ya. Dijual dengan harga promo Rp135.000 lanjut lagi konten. Rendang ini diolah dengan secara tradisional dengan rempah asli dari rempah lokal dari Sumatera Barat, tanpa bahan pengawet tentunya. Rendang ini bisa di ruangan selama 3 minggu sampai 1 bulan teman-teman untuk seruangan. Dan kalau teman-teman mau bisa bertahan lebih lama, bisa dimasukkan ke dalam freezer dan itu akan bisa bertahan 2 bulan sampai 3 bulan. Dan nanti ketika waktu mau dikonsumsi juga tinggal dipanasin, tinggal dikukus udah beres kelar. Nah itu teman-teman. Nah ini namanya rendang Bang Eri, usaha yang baru dirintis. Semoga bisa berjalan dengan baik ke depannya dan menjadi ladang rezeki bagi kami dan keluarga. Rendang Bang Eri enak dan nikmat, not laying. Pokoknya ingat makan, ingat rendang Bang Eri. Food. Nah, itulah tadi teman-teman, hasil sedikit pengalaman saya nge-YouTube selama 2 tahun belakangan ini, dan selama 4 bulan terakhir lah, 4 bulan terakhir saya rajin live streaming buat kejar jam tayang, dan udah monetisasi, dan perjuangan nunggu surat PIN dari Google AdSense yang menunggu 3 bulan pas baru nyampe. Dan sekalinya nyampe, tiga-tiganya nyampe. Permintaan yang keempat bakal nyampe lagi, satu lagi, karena saya sampai 4 kali requestnya. Ya udah, itu aja teman-teman. Alhamdulillah udah selesai proses, AdSense-nya udah selesai, verifikasi alamat udah selesai, udah kelar, tinggal nunggu gajian bulan depan. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan channel ini makin berkembang ya, saya bisa dapat penghasilan dari YouTube dengan rutin tiap bulan. Ya nggak usah banyak-banyak teman-teman. Udah bisa gajian 1.500.000 satu bulan, itu udah bersyukur. Bisa dapat saldo minimal, itu udah bersyukur. Karena kita tahu diri kan, kita mengukur kemampuan kita juga, karena kita ini bukan orang profesional, kita amatiran dengan alat seadanya. Kita nikmatin aja prosesnya. Ya kalaupun ada rezeki lebih dari yang kita bayangkan, ya itu karena Allah yang menghendaki kita dapat rezeki lebih, gitu aja. Gak usah mikir yang muluk-muluk nge-YouTube.
Saya pun pada awalnya sih ini sih nggak kebayang juga sih bisa monet. Karena saya juga tahu kemampuan saya bagaimana. Itu aja. Ini mungkin murni ya karena support teman-teman juga semua. Support teman-teman semua yang mau subscribe, like, komen, support terus setiap hari nonton live streaming. Ya kedepannya ya saya mau fokus rencananya ke konten video. Tapi sekarang lagi cari tema yang tepat deh. Tema yang tepat apa? Antara dua sih. Kalau nggak jalan-jalan ya mukbang kayaknya. Jalan-jalan atau makan-makan. Ya bukan mukbang bener sih. Istilah itu makan-makan makanan tradisional di daerah saya. Atau masak-masak lah. Ya apalah. Pokoknya apa aja lah yang bisa jadi konten. Itu aja. Sekian dulu perjumpaan kita di konten kali ini yang bercerita tentang pengalaman nge-YouTube dan kedatangan, atau lebih tepatnya bukan kedatangan ya, lebih tepatnya menjemput surat cinta dari YouTube di kantor pos. Memang nggak sempat saya videokan yang saya berangkat ke kantor pos. Pokoknya yang penting, yang jelas suratnya udah sampai. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, apalagi yang nggak skip sama sekali. Ya mudah-mudahan ada sedikit pengalaman saya yang di video ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Bisa jadi input positif buat teman-teman. Itu aja. Kita ketemu di konten selanjutnya. Atas segala support yang telah teman-teman berikan selama ini, saya hanya bisa ucapkan rasa terima kasih. Saya tidak bisa balas apa-apa. Yang saya hanya bisa balas ialah sedikit doa buat teman-teman. Dan insya Allah Allah kabulkan. Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia, bersama keluarga, dimanapun berada, rezekinya lancar, berkah berlimpah, dan sukses terus apapun usaha dan pekerjaan. Dan yang paling penting, terus bahagia teman-teman, teruslah sehat, dan berpikirlah yang positif. Jangan mikir yang enggak, jangan mikir yang jelek-jelek. Karena berpikir yang jelek-jelek itu akan menyiksa diri teman-teman sendiri. Nggak ada gunanya. Ya saya hanya bisa bicara sih. Ya apapun itu semua terserah pada teman-teman. Oke. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.